Waalaikumsalam. Catatan penggunaan saya tentang jam 14. Ada beberapa hadis. Pertama hadis Ali radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ati wa an umuril umuril ahliyah zaman Khaibah. Jadi Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi SAW melarang menikah dan juga melarang memakan daging himar yang dekat dengan kehidupan manusia. Kucing seperti ini kan dekat. Itu himar yang senantiasa dekat dengan kehidupan manusia. Itu umum dia zaman Khaibah. Jadi zaman itu pada peristiwa Khaibah. Hadis kedua dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Aqwa, keduanya berkata demikian, kunna fi jaisi pada Rasulullah SAW faqala inna qadina lahu antas tabi'un fastabih. Jadi hadis kedua Jabir dari Abdullah itu dan Salamah bin Aqwa berkata, dahulu kami juga sedang berada bersama prajurit lain. Rasul datang kepada kami dan berkata bahwa diizinkan bagimu untuk melakukan nikah mut'ah. Apa izin lakum atas tabi'un fastabih, untuk bersenang-senang maka bersenang-senang makan sekali. Abu Abdullah wa bayyanahu Ali an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Abdullah berkata, Ali sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu menerangkan kepadanya tentang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa diizinkannya melakukan mut'ah itu mansukh, artinya dihapus. Itu Sahih Bukhari juz 16 halaman 72-74. Kemudian hadis ketiga, An Qais qala sami'tu Abdullah bin Abdullah pernah nagzu ma Rasulullah SAW laisa lana misalan. Jadi kami berperang bersama Rasulullah SAW, menyertai Rasulullah SAW. Tidak ada di antara kami yang membawa istri. Fakulna maka kami katakan, ala nastahsi, apakah kami boleh mengkebiri kemaluan kami? Artinya mengkebiri, hukum kebiri kan sekarang juga hukum kita menjadi masalah di pada anak, maka Nabi melarang kami. Di para sahabat ini karena ingin sukses perang, kemudian suka terganggu oleh kekuatan biaya di antara prajurit. Mereka bertanya dengan apa boleh kami mengkebiri kami sendiri? Padahal dari maka Rasulullah melarang kami dari bersikap itu. Summa rakhasalana antarkihal mar'ata bisawi ila ajalin. Summa qara'a al-mujah ya ayyuhalladzina amanu la tuhallimu thayyibati ma 'alallahu lakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Jadi Rasul melarang untuk para prajurit mengkebiri kemaluannya. Itu kemudian muncul rukhsah syariat memberi keringanan untuk menikahi wanita-wanita
Bisaudi hingga ajalin sampai waktu tertentu dengan mana biasa dan saja. Supaya juga kemudian Abdullah membaca, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik apa yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan juga janganlah kamu melampaui batas, karena Allah tidak senang terhadap orang yang melampaui batas. Kemudian Jabir bin Abdullah Wasallam bin Akhwat sudah tadi, ini ada riwayat yang lain. Kharaja alaina Nabi munadi Rasulullah SAW, faqala inna Rasulullah SAW qad udhina lahum an tastamli'un, yakni mutlatul bisa. Jadi dari Jabir bin Abdullah dan Salam bin Akhwat, keduanya berkata, penyeru Rasulullah SAW datang kepada kami, keluar dan mendatangi kami, bahwa dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah mengizinkan bagi kamu untuk kamu lakukan mut'atun nisa. Jadi ada di satu segi ada yang melarang, ada di segi yang lain ada yang membolehkan, gitu. Jadi dari sekali lagi yang perlu kita, karena kita ini memahami Islam itu apa? Jadi antara teori, aplikasi dan tujuan sasaran dari pernikahan itu bisa dikasih. Nah itu apa mungkin dicapai atau tidak? Gitu. Betul. Dicapai atau tidak? Hadis yang pertama, Ali bin Abi Thalib itu melarang. Itu hadis yang pertama. Larangan ini sama dengan makan daging khimar, zina, yang riba. Kemudian hadis kedua itu dari Jabir bin Abdullah Salamah bin Akhwat berkata tentang pernikahan umatlah kamu sekalian. Itu sungguh telah Allah Rasul telah mengizinkan kamu bersenang-senanglah atau tidak mutahlah kamu. Kemudian Ali Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, karena Ali bin Abi Thalib itu tadi memiliki hadisnya melarang dikatakan. Oh, keterangan yang membolehkan itu dimansuh, itu sudah ada mansuh. Ini bisa dilihat dari referensi Sahih Bukhari 16 halaman 22. Kemudian hadis ketiga itu Qais berkata, aku mendengar Abdullah berkata, kami sedang berperang bersama Rasulullah, kami tidak bersama istri. Biasanya istrinya sudah ikut, ya. Artinya ketika suaminya perang, maka istrinya menyiapkan minuman, makanan, yang luka ditolong, dibantu, gitu sebagai perawat. Maka dikatakan, apakah tidak boleh kami memotong kemaluan kami? Lalu Rasul meringankan atau Rasul bagi kami untuk menikahi wanita dengan kain sebagai mahar. Itu tadi pada saat tertentu, ketika perlu itu nikah, maharnya apa yang ada menjadi milik. Lalu Abdullah membacakan ayat tadi, orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik-baik yang Allah telah halalkan bagi kamu sekalian. Dan janganlah kamu sekalian melampaui batas, sungguh Allah tidak senang terhadap orang-orang yang melampaui batas. Nah itu saudara kondisinya mengenai nikah mut'ah ini secara normatif, dalil, ya, atau teoretik gitu, teoretik. Nah sekarang baik dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim itu menunjukkan Rasul mengizinkan kepada sekalian untuk bersenang-senang, ya, bukan? Ini
tidak lengkap dalam buku ini karena yang diambil adalah bagian-bagian tertentu. Nah, dalam Al-Quran, di sini buku darasnya ada buku lengkapnya juga di sini. Itu dimulai bagian lebar terkait dengan beberapa ayat Al-Quran yang menjadi perselisihan antara tidak banyak itu, tidak banyak. Kalau tafsir Al-Quran yang ada dalam taruhlah Ahlussunnah wal Jamaah, nah itu tidak sampai pada ilah ajali musamma. Nah itu. Tapi kalau yang interpretasi Syiah itu ada sampai ilah ajali musamma. Ajali musamma itu dikamunah itu sampai mungkin. Ya. Nah, sebagian ulama, nah ini pandangan para ulama. Nah, sebagian ulama membolehkan nikah secara mutlak karena dua konsep yang satu sama lain saling berbeda, yaitu nikah dan istimta atau tamattu atau penyemah. Nah, di samping juga pemahaman dengan pendekatan logika kebahasaan secara spesifik seperti konsep istimta dan al-ujr yang dikandung ayat-ayat tersebut. Jadi kedua, sebagian ulama lagi melarang secara mutlak karena hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan telah mansuh. Jadi ada dua dalil, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang melarang ini karena sudah dimansuh. Dan karena pemahaman yang menstandarkan maqasidus syariah, mansuh tadi itu, jadi output, jadi keluaran tampilan dari pribadi sebagai muslim bila dikaitkan dengan maqasid tujuan akhir dari syariah. Sekalipun pendekatan yang dipakai lebih komprehensif. Ketiga, sebagian pandangan yang lain yang menggabungkan di antara konsep darurat individual dengan pertanggungjawaban kolektif dalam sebuah kebijakan kepala negara melalui sistem perundang-undangan yang bisa melindungi tuntutan dari setiap individu rakyatnya. Pandangan ketiga ini tidak lagi terbatas pada hukum halal haramnya, juga mut'ah, norma syariat, tetapi masuk pada bagian dalam esensi pernikahan. Karena maqasid sebuah pernikahan. Demikian juga masalah pelacuran di setiap kota-kota besar karena berbagai dalih klasik lebih dasar dulunya daripada pertimbangan kebolehan nikah. Padahal posisi nikah mut'ah secara syar'i sebagaimana dikemukakan masih dapat dipertimbangkan kebolehannya, disertai lebih menegaskan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 45 pasal 28B ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 sampai 4 kalau alam. Nah, kira-kira begitu kan kalau dikaitkan. Jadi saya di sini menginterpretasikan itu terus terang saja. Saya termasuk orang yang menguji juga pendapat jumhur. Karena dalam referensi yang ada, kalau jumhur ulama taruhlah Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni ya, kelompok umat Islam di Indonesia itu klasifikasinya lebih pada kelompok Sunni, lebih pada kelompok Sunni daripada Syiah. Lebih ada dari kelompok Sunni daripada Syiah. Di kalangan kita melarang, itu ya, nikah mut'ah. Itu melarang itu karena ada satu komponen yang tidak memenuhi persyaratan di Indonesia. Itu beda dengan di Iran. Itu di Iran keterlibatan negara sangat besar. Itu di Iran itu
sangat besar. Artinya perlindungan terhadap pihak wanita yang memang berisiko dari pernikahan itu adalah lebih mengedepan dari pihak wanita dibandingkan dengan pihak laki-laki. Maka perlindungan dia lebih besar untuk mengakses itu perlindungan itu. Nah itu, saya lebih kaitannya dengan lebih luas lagi sebetulnya dalam buku catatan saya ini kaitannya dengan bagaimana umat Islam untuk mengisi peradaban dunia sekarang ini yang tidak hanya untuk akses kemajuan ini tidak hanya dicapai oleh negara tertentu, tapi di negara lain akses itu. Kalau umpamanya saya itu memang berat ketika meninggalkan keluarga, terutama bagi orang yang sudah berkeluarga, itu sangat berat. Untuk konsentrasi dalam satu kegiatan saja itu nggak bisa. Sekalipun naik turun gitu ya, dorongan biologis seseorang yang sudah berkeluarga itu sangat berat untuk meninggalkan keluarga. Itu jadi mau pulang lagi perlu biaya berat, biaya sendiri nggak ada, negara tidak menyiapkan. Nah, oleh karena itu Rasul menyatakan rukhsah untuk rukhsah melalui perizinan melakukan nikah. Itu jalan keluarnya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib masuk dan begitu karena memang mudah sekali untuk bisa datang ke keluarga, pokoknya pulang dulu. Nah ini, jadi kondisinya seperti itu, sudah sangat mengganggu. Kita sangat mengganggu. Bukan karena sebatas kepentingan hawa nafsu saja, bukan itu. Kalau umpamanya pernikahan ini hanya sebatas meloloskan kepentingan hawa nafsu, kita semua bisa kecewa di setelah pernikahan. Lebih baik tidak nikah, kalau hanya sebatas hawa nafsu. Nah itu, karena justru akan terjadi beban berat gitu. Kalau ukurannya nikah itu hanya hawa nafsu. Karena itulah bagi saya tentang di satu pihak larangan, di lain pihak itu dibolehkan karena rukhsah tadi, itu bagian yang ada dalam hukum Islam memberi kesempatan ketika saat-saat yang gawat itu. Jadi dibolehkan sama seperti itu. Kenapa diharamkan membunuh? Nah itu ya, di luar peperangan. Nah, itu kan diharamkan, tidak dilham dalam bahasa Quran itu. Tetapi ketika sedang perang itu dibolehkan. Itu dari haram ke uzina lil ladina. Itu sama sebetulnya. Ini juga mengenai pernikahan mut'ah. Nah itulah kenapa diizinkan untuk membunuh padahal membunuh itu haram. Nah seperti itu. Kemudian kenapa diizinkan melakukan nikah mut'ah padahal umpamanya pernikahan biasa sajalah, tidak perlu mut'ah gitu. Itu karena memang berhadapan dengan suasana yang jika tidak dilakukan itu akan merusak diri kita, agama kita juga bisa jadi rusak, dakwah akan terhenti. Nah itu masalahnya itu. Nah, saya mempertimbangkan begitu itu, pertimbangan seperti itu. Di kita sebetulnya di undang-undang kita itu pintunya sudah ada. Itulah perlindungan terhadap para janda tadi. Cuma perlindungan para janda ini dipilih oleh negara. Nah, itu indahnya juga ada di dalam ini. Sehingga orang Indonesia yang menikah mut'ah itu kadang-kadang minta izin ke ketua MUI, saya mau ada untuk nikah mut'ah. Nah itu gitu. Nah ini mengapa ini
Udah ada di sini. Itu resikonya gitu. Maksud dari pernikahan kami tidak tercapai. Nah itu ya. Jadi bagi saya itu sulit. Saya terima dari seorang kiai yang melakukan pernikahan di satu kota yang istrinya ada di kota itu. Saya sulit menerima itu. Kan pernah terjadi juga ya. Itu di Jakarta nikah semalam itu kiai. Saya nggak bisa menerima itu seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena ya tentang itu lah. Tidak bisa menerima. Jadi kalau perlu menerima nanti bisa berat resikonya. Berat resikonya. Karena tidak terdengar lagi kiai itu sekarang di suara. Tadinya lantang. Nah itulah saudara-saudara tentang nikah mutlak. Saya ingin di sini tidak diungkap tentang ayat Al-Quran yang terkait dengan nikah mutlak ini. Nikah mutlak ini biar nanti saya buka buku yang ini. Nah, sampai saat ini ada yang bertanya, silakan diskusikan. Ya. Jadi setahu saya nikah mutlak itu kan beda dengan nikah biasa. Iya, iya. Kalau nikah mutlak itu ada jangka waktu. Ya, betul. Ini menikah sampai kapan? Jadi kalau nikah biasa itu kan ya selamanya, selama tidak cerai seperti itu. Tapi kalau nikah mutlak itu seperti cerainya itu ditentukan mau berapa lama seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi kan salah satu dasar kenapa nikah mutlak itu kan karena kondisi darurat ya. Ini ada rusuh dan keringanan, misalkan kalau kita tidak ada air berarti tayamum. Nah, kalau misalkan tidak ada istri kita jaraknya jauh misalkan dan begitu dari sisi salurkan diperbolehkan nikah mutlak. Nah kalau misalkan kan kalau misalkan nikah mutlak itu kan resikonya itu kan adalah kehamilan ya Pak. Maksudnya nanti menurut Allah ada kehamilan. Nah ketika nanti hamil berarti nanti ketika sudah cerai berarti nggak kasihan si pihak perempuan kan? Enggak ya. Atau ada solusi? Jadi ini apa? Bagian itu yang saya kritik di kalangan jumhur ulama atau sunni. Dari mana itu alasan kalau kita tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua dan anak yang dilahirkannya, sekalipun batas waktunya hanya 1 bulan. Saya nikahi kamu selama saya seperti di sini. Siap kamu dinikahi saya, siap boleh, alhamdulillah. Itu hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan ayahnya tetap sampai akhir hayat sampai kiamat. Nah, siapa orang yang menyatakan tidak ada hubungan nasab dari kamu? Kalau untuk ininya tanggung jawab dari suaminya kan dari atau ya lanjut itu terus. Oleh karena itu istihad mana yang bisa menghalangi hubungan nasab antara anak dengan ayah? Nggak bisa, itu harus jadi rujukan itu. Nah itu saya itu yang jarang ditemukan dalam referensi. Kalau saya sekarang pun pandangan para ulama menyatakan tidak ada nafkah, tidak ada itu. Siapa yang menyatakan bukan nikah yang bicara seperti itu? Yang namanya nikah harus ada pertanggungjawaban hubungan nasab. Sekarang begini, kalau saudara-saudara ingin nikah mutlak, umpamanya ya silakan saja. Tapi jangan sekali-kali memutuskan nasab dari anak yang dikandung. Itu yang saya pesan. Itulah yang dimaksud maqasid tadi, maqasid syariah tadi. Nah kalau begitu maka administrasi kenegaraan tentang pencatatan pernikahan harus dibangun dulu. Oh si A ketika kuliah di Amerika nikah dengan si A di Jakarta. Kemudian pulang ke Indonesia bekerja prestasi menikah dapat warisan sama itu.
Boleh atau tidak kalau begitu? Boleh atau tidak? Soalnya kalau saya pernah baca ya, kan kalau nikah mut'ah itu kan kendalanya itu kan misalkan kalau tadi kan peperangan kayaknya peperangannya jauh-jauh dari keluarga dan ternyata di sana sempat ada perempuan yang bersedia untuk menikahi mut'ah ketika waktu peperangan. Nah, dan akhirnya nikah mut'ah. Dan kan itu kan jaraknya jauh, pertama jauh, jadi si istrinya kan akan pulang kan memerlukan waktu dan sebenarnya memerlukan waktu ketika peperangan. Dia ketika sudah nikah mut'ah, terus akhirnya sahabat ini pulang, berarti kan sudah cerai lah statusnya dengan istri yang dinikahi itu kan sudah statusnya sudah cerai, dan istrinya itu kan otomatis tidak ikut kan, atau tidak ikut dan dia tetap di sini. Sekarang saya ke Amerika, terus akhirnya nikah mut'ah di sana, terus ketika balik kan istrinya ya tetap di sana. Nah kalau zaman dulu mungkin secara akses sulit lah. Kalau sekarang karena saya menafkahi istri yang sudah saya cerai ya tinggal masuk kan. Sudah itu maksudnya itu. Artinya kalau saudara ditugaskan kemudian punya keluarga di sini, ditugaskan untuk sekolah lagi dalam rangka memajukan peradaban tadi, laban utama. Bagi saya silakan itu, tapi jangan sekali-kali ada niat untuk memutuskan asa. Gitu. Kemudian ibunya yang mengasuh anak sebagai baby sister, silakan. Karena di dunia ini yang salah ini adalah mengeksploitasi orang yang lemah. Itu harus jelas kan itu. Karena dalam Quran ini yang namanya orang cerdas di kopian ilmu itu ada 3 karakter, 2 karakter masuk neraka, 1 karakter masuk surga. Yang karakter masuk surga orang cerdas itu ada menanasi mayat itu nilai ada yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai terhadap prestasi itu sejajar dengan cinta kepada Allah. Yang kedua eksploitasi. Ya kawan al-ladzina zalamu adalah minallah dan itu seperti itu bisa dilihat Al-Quran ayat 164 165. Ayat Muhammad iman walladzina amanu asyaddu hubban fillah. Kalau mulai kita pernikahan 1 minggu kemudian istri kita yang dengannya 1 minggu itu ternyata berisi punya anak, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nasabnya anak itu harus dipelihara, istrinya harus diberi upah, kemudian anaknya harus diselamatkan oleh ayahnya tadi sebagai hukum kewajiban nafkah. Nah itu silakan kamu lakukan. Jadi jangan umpamanya kita berpandangan memutus apa yang Allah telah tetapkan. Masa itu sampai kapanpun itu dari pertanggungjawaban di akhirat. Nah, dalam pandangan Ibnu Hajar ini juga diubah. Kita memaafkan, kita mengkaji, itu ijma boleh, ijma tidak boleh. Jadi saya mengambil yang bolehnya gitu. Karena dari itu jangan kamu menghalalkan yang telah Allah halal, dan jangan kamu menghalalkan yang Allah telah halalkan. Jadi jangan dibaliklah dengan kamu mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Itu ada isyarat seperti itu. Nah, saya tidak menolak itu. Tapi itu catatannya ketika melaksanakan itu ada anugerah siapa yang menciptakan orang itu kan bukan orang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberi ke rahim istri yang dinikahi secara mut'ah itu 1 minggu atau 1 bulan,
karena pernikahan hanya sebatas ikatan dinas umumnya 1 bulan. Kemudian informasinya saya mengandung, harusnya itu diterima, jangan kecewa. Ibunya adalah standar dari sistem, berapa memberi uang, anaknya dan juga kewajiban untuk diberi perlindungan. Nah itu. Kalau saya begitu, itu silakan. Nah ini. Berarti ini ya Pak. Karena kalau sekarang ini itu rata-rata yang namanya nikah itu setelah putus semester ini. Mana itu yang salah ya? Bukan nikah itu. Itu istijah namanya dikatakan betul Islam. Istijah itu mempermainkan. Allah biasa itu ini itu yang Allah. Kalau sudah kita mempermainkan hukum Allah, maka Allah lebih bisa mempermainkan kita. Kita akan mendapatkan dalam kesesatan. Ya, silakan. Ini tuh ada 4 ya kalau kita mengacu surat syariat. Pertama bersekolah, yang kedua madrasah, yang ketiga rahmah, yang ketiga yang keempat diskusi. Masalah optimisme masa depan, kemudian juga termasuk juga ada kita semua. Yang alhamdulillah itu berarti datang pada kalian bersyukur kepada Allah. Rahmah juga rahmah dari itu komunikasi yang baik dengan setiap orang, termasuk juga ketika pada saat nikah, termasuk di dalamnya kita mau melakukan. Tapi ada masyhur ya, Maliki ya begitu. Kenapa akan menikah? Tapi anakmu yang aku titipkan begitu, kok tidak kamu perhatikan? Nah, masyhur ya. Ini kalau bisa silakan gitu. Betul, nggak sanggup ya. Nah ini karena sudah sanggup dengan administrasi negara seperti itu dan disampaikan ke mantan istri kita yang sudah tinggal selama 1 bulan tadi, jika kamu mengandung tentunya kirim di alamat aku di Indonesia, alamat Indonesia. Nah, kalau mengandung itu masih tanggung jawab. Itu bagus itu. Dan siapapun tidak akan dirugikan itu. Baik wanita yang ada di mana saja di dunia ini tidak akan dirugikan, dan sekaligus negara pun tidak akan dirugikan. Tapi bukan pernikahan itu yang seperti itu, nikah sebulan ditinggal kemudian lepas, bukan pernikahan itu. Itu mempermainkan agama gitu. Bisa jadi. Saya ketika di luar dulu, saya tidak lama 1 tahun, itu ingin itu kayak gitu. Maka mau ke Eropa gitu. Ketika itu, karena di daerah itu banyak orang Indonesia makin berat gitu ya. Nanti dicerita-ceritakan malah. Ini akhirnya tidak melakukan. Itu berat gitu. Sampai di mata besar juga tidak kelihatan kalau saya kawat seperti itu. Orang ini sedang perang. Itu seperti itu lagi. Ya. Jadi surat Fatihah yang dibaca 17 kali itu isinya. Pertama basmalah. Optimisme untuk kita berhadapan hidup di masa depan. Nah, itu jaminannya Tuhan atas nama Allah. Saya berdoa jaminan untuk keabadian bahwa yang saya lakukan itu amalia paling abadi yang nanti akan ditemukan di akhir zaman setelah kita mati. Nah, itu namanya simak. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Sumu itu meningkatkan martabat kita sebagai manusia. Nah, dua mana basmalah ini harus dipegang kuat. Meninggikan martabat sebagai manusia
Itu tidak boleh kita memperdaya manusia yang lain, termasuk wanita tadi. Karena itu jangan keluar kita menikah muda seperti itu tadi. Itu ya jaminan terhadap anak kita kalau itu lahir. Itu insya Allah dan selamat lah dunia akhirat kalau begitu. Jadi yang berpandangan kalangan Sunni yang berpandangan berargumen bahwa nikah muda itu adalah tidak ada waris, tidak ada nafkah berikutnya. Memang betul. Apabila tidak keluar, apabila tidak mengandung istrinya, betul. Udah lepas itu dengan mantan istri itu. Betul, tidak ada nafkah, betul, karena sudah cerai. Karena ketika awal nikah gitu. Tapi kalau punya, nah ini kan kita tidak tahu itu. Saya punya anak 7, kan tidak tahu doa mana yang dikabulkan itu gitu. Nah, seperti itu. Kecuali kita tahu lah, sekarang tidak akan lahir lah gitu. Nah, ini bagaimana kalau itu? Nah ini kerakusan dunia modern sehingga etika akhlaknya tidak egoisme saja itu. Kasus di Kalimantan dan di Papua. Perbedaan dengan di Papua. Yang jelas istri yang dinikahinya ditinggalkan begitu saja. Nah itu kesalahan besar. Bagaimana maliki yaumiddin? Bagaimana perwujudan komunikasi rahmah dari mana Ar-Rahmanir Rahim? Setiap 15 kali, setiap hari semalam 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Nah, belum lagi ya anak kedua ya kan tadi sebagai bagian dari proses serius itu sudah bersama-sama. Ya silakan ada lagi. Dulu. Ya. Oh, ya. Soal ini yang saya tanyakan, yang mungkin yang populer lah kita pahami bahwa nikah mut'ah itu pada zaman Nabi itu memang ada dan juga tidak tidak dilarang dan juga ada ayatnya. Nah, namun setelah zaman Nabi, zaman para sahabat itu kalau di Sunni itu diharamkan, ya, tidak boleh mutlak. Sedangkan kalau di Syiah itu tidak diharamkan. Nah, tapi tadi yang saya tangkap nikah mut'ah itu tadi sekilas saya tangkap darurat, tapi sekilas juga boleh asalkan di semacam kayak poligami gitu, asal kita bisa tanggung jawab dan lain-lain. Nah itu seperti apa? Padahal kalau yang saya paham itu haram, karena haram lah. Nah yang kedua, karena memang kalau kita berpikir, kita pikir secara rasional juga, ya memang nikah mut'ah itu menurut saya sangat menyalahi dari tujuan pernikahan itu sendiri. Ya bagaimanapun nanti prosedurnya, yang tujuan pernikahan itu kan sakinah mawaddah warahmah. Nah, namun kalau mut'ah itu kan yang kalau laki-lakinya sih ya enak menurut saya kan justru apa? Ya salah. Cuma kan laki-laki masalahnya di perempuannya. Perempuannya kan, ya namanya perempuan kan emang ada perempuan yang mau dinikahin cuma dalam waktu singkat, kemudian setelah dia diserahin, mungkin kalau betul-betul duit banget, maka mungkin bisa aja gitu. Tapi kan secara umum perempuan tuh pengen ya dia itu punya suami, punya anak, kemudian juga
ya sampai tua ya, kalau di tengah jalan banyak yang cerai kan itu juga bukan direncanakan sejak awal. Tapi kan kalau pertama ya dari awal sudah ada rencana, ini cerai. Nah itu sepertinya apa bisa jadi boleh gitu nikah mut'ah. Ya. Tapi ya saudara belum datang ya. Hadisnya itu 1, 2, 3, 4, ada 5 ini. Ya. Pertama, hadis Ali melarang menikah mut'ah. Satu. Yang kedua, Jabir dan Salamah bin Aqwa itu uzina lakum antas tamdi'u fastandi'u. Membolehkan. Kemudian Abu Abdillah yang Ali menjelaskan suatu hadis mansuh yang uzina lakum itu dimansuh. Nah, gitu. Ini Ali komitmen dengan hadis yang pertama. Nah, hadis mut'ah. Kemudian Qais bin Abdullah yang dulu kunna nazu, kami berperang beserta Rasulullah SAW. Kemudian kami tidak membawa istri, artinya tidak ikut untuk merawat, kemudian menyiapkan makanan, minuman, tidak ikut istri-istri kami. Kemudian Pak prajurit yang akan bertanya dengan apa boleh astagfir nafsi, apakah boleh kami mengkebiri diri kami sendiri? Itu panahan Anda. Nabi melarang untuk mengkebiri dirinya. Rasul kemudian dirusulkan untuk menikahi sekalipun maharnya dengan sebilah sepotong kain. Itu begitu. Itu ya. Kemudian kita ajarin Sumakro Allah sampai pada waktu tertentu. Kemudian Abdullah membaca firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu. Jangan kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang Allah telah halalkan. Kemudian mengatakan jangan melampaui batas. Nah ini jadi jangan melampaui batas. Terhadap itu apabila lahir anak jangan dibiarkan. Karena itu nasab dari kamu. Benih kamu itu harus terus dijaga. Nah itu. Nah ini di Sunni, pandangan-pandangan ulama Sunni langsung ngomong terus, tidak ada hubungan nasab. Siapa? Dari mana itu pandangan itu? Ada enggak hubungan nasab? Tidak ada. Allah yang memberikan hubungan nasab gitu melalui nikah seperti tadi itu. Ini kan yang harus jadi pegangan kita buat. Karena itu saya bertanya ke ulama yang menetapkan tidak ada hubungan nasab, tidak ada nafkah bagi keluarga yang itu. Kalau ada anak yang dikandung dari nikah mut'ah yang beberapa minggu, beberapa bulan itu, kemudian anak lahir, maka tetap itu pertanggungjawaban biaya ke ibunya itu dari sister, kemudian ke anaknya kebutuhan untuk membesarkan anaknya jangan sampai terganggu mentalnya. Itu masih kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah. Terhadap ibunya nggak selesai, tapi pengurusan terhadap anak kan masih terus pelajaran. Nah itu masalahnya. Nah ini saya tetap karena berhadapan dengan kondisi yang di antara kita itu berbeda-beda, maka silakanlah pilih kondisi mana ya siap di antara kita semua melakukan itu. Nah itu seperti itu. Jadi walaupun umpamanya tidak diperjanjikan 1 minggu 1 bulan, apabila tidak memberikan nafkah itu tetap saja terlarang untuk memberikan itu. Ada orang 1 minggu tinggalan itu 5 tahun datang lagi, anaknya sudah gede 5 tahun. Dia tidak marah ke depan, termasuknya istijza. Istijza itu mempermainkan syariat, mempermainkan hukum. Karena itu
untuk mengukur boleh dan tidak, ukur secara standar yang lengkap. Teorinya gimana? Seperti tadi. Amaliyahnya gimana? Ada kaitan dengan pertanggungjawaban penjagaan dari antisipasi terhadap akan lahirnya seorang anak dari pernikahan seperti itu. Itu saya kira bagus itu. Tidak akan terjadi malapetaka atau kawin kontrak yang ada di Kalimantan. Kalau memang dilaksanakan seperti itu, administrasinya, sanksinya dikenakan kepada mereka yang culas gitu. Ya nikah tapi setelah nikah ditinggalkan. Kita lah, masyarakat kita yang rugi. Nah itu, merugikan pihak lain itulah yang menjadi ancaman bagi orang yang melakukan. Baik kan? Jadi saya tidak jadi 100% mengikuti sini tidak, 100% mengikuti sini tidak. Nah itu. Jadi kedua-duanya ditantang, kemudian bagaimana ini jalan keluarnya untuk kondisi sekarang ini? Nah, seperti itu. Barulah nanti akan tercapai. Anak yang ditinggalkan oleh ayahnya karena jauh negaranya juga tetap dia bisa mengembangkan dirinya. Ayah kamu itu di Indonesia tahun sekian, coba bisa kamu cari. Kan saya lain bisa terus ada. Itu nggak akan menimbulkan kerusakan mental bagi anak yang ditinggalkan. Justru mungkin akan memberikan menambah kekuatan bagi anaknya. Nah, ayah kamu itu adanya di Indonesia gitu. Dia lulus doktor, kemudian pulang lagi, kami ditinggalkan. Tetapi dia memberi bekal kepada kami untuk biaya kamu sampai sekarang kamu di universitas, kemudian ibu juga dibekali sampai kamu dewasa 16 tahun. Atau umpamanya dipandang kamu sudah mandiri. Itu kan nyaman itu seperti itu. Kalau saya begitu itu. Kalau saya terjadi ketika 1 tahun di luar, itu melakukan itu saya akan praktekkan itu. Saya sampaikan datang ke rumah di Indonesia, saya telah kawin di ini. Nanti kalau ada berita saya punya anak, itu jangan di siapa-siapa, itu anak saya. Saya akan sampaikan. Hanya tidak jadi. Karena untuk apa kok kita pergi jauh-jauh kalau memang menjadikan malapetaka kehidupan di tempat yang kita datangi? Mana pertanggungjawaban itu maslahatan, kebaikan kita sebagai orang beragama Islam? Nah itulah makna dari basmalah, hamdalah, rahmah, mas'uliyah. Nah ini karakter itu. Jadi 4 ayat itu bagaimana bangsa Indonesia yang sekarang ini sudah oleh gitu karakter bangsanya itu diganti dengan budaya-budaya yang juga bagi saya masih kurang bisa dipertanggungjawabkan gerakan revolusi mental itu. Kalau rujukannya bukan ke ajaran agama yang benar. Ya. Sedang perang ya. Otomatis pada saat itu keluarga yang ditinggalnya tidak dikabar bahwa dia akan melakukan kesalahan. Kalau dalam kondisi saat ini kan sudah ada komunikasi, bisa telepon atau apa. Itu bagaimana? Apakah saat ini kewajiban kalau harus mengabari keluarga atau ya. Jadi begini, justru lebih bagus sekarang bisa komunikasi itu, bisa langsung dia komunikasi. Kalau mau gitu, tinggal mau sekarang. Lintas komunikasi negara, administrasi negara, tinggal kirim gitu kan. Oh iya, anak kamu ini minta biaya untuk SPP rumahnya. Kayaknya yang ada di Indonesia, tinggal kirim, itu kan bagus gitu.
Kenapa demikian? Dalam rangka memperoleh prestasi yang unggul ketika jauh dari istri. Sementara kita tugas negara itu untuk kepentingan negara juga dalam rangka kemajuan negara. Saya begitu. Jadi kalau negara memberangkatkan orang yang sudah punya istri keluarga, itu dengan segala resikonya harus dijamin. Kalau tidak, pulanglah sebulan sekali. Kalau ke Amerika, pulang sebulan sekali. Supaya prestasinya unggul oleh Indonesia itu. Bukan malah petaka. Ada istri yang berangkat ke sana meninggalkan suaminya di sini. Gawat itu. Jadi seperti punya istri tapi tidak punya istri. Itu egois itu. Jadi lama-lamaan jadi dengan komando-nya suaminya. Nah, itu masalah yang terjadi. Kalau sudah dengan komando-nya, anaknya juga rumah terhadap ibunya karena 2 tahun di sana. Kemudian di sini sudah anak sudah dekat dengan pembantunya, suaminya sudah dekat dengan pembantunya, istri yang kuliah di sana lulus dengan bagus, pulang ke sini ternyata kecewa karena suaminya sudah pembantu, anak-anaknya sudah pembantu. Apa? Harapan apa dari prestasi terbaik dari sekolah yang itu? Nah itu perkara yang terjadi. Nah, ketika saya diskusi tentang keagamaan di dosen-dosen UI, itu setuju itu. Saya kalau begitu setuju karena ada keagamaan. Iya, jadi ada itu begitu dengan nikah seperti nikah saling itu. Hanya seperti ini. Kenapa? Karena komponen jika Allah memberi anugerah dari hubungan seminggu, sebulan, 2 tahun, nah itu nasabnya tidak tahu. Jadi yang saya korek, saya kaji yang menetapkan haram nikah, kemudian oleh sebab tidak nafkah, kemudian memutuskan hukum waris. Dari mana argumen itu? Nggak ada itu argumen dasarnya. Argumennya yang kokoh itu nggak ada. Tapi yang kokoh ada ini bahwa anak yang lahir dari pernikahan dengan batas waktu itu tetap nasabnya ke orang tua. Itu harus jadi rujukan berfatwa berisi. Itu karena waktu dalam itu bahwa seorang anak lahir dari seorang ayah ini, ibu ini, itu. Kalau dikeluarkan seperti itu berarti mempermainkan. Tapi Ustaz kalau untuk nikah harus istri sebelumnya. Nggak perlu. Kalau misalkan istri sebelumnya kecewa ketika tahu, Ya benar. Nggak perlu juga. Ada persaingan ini di sini. Dalam teknis itu. Nanti itu kan tidak perlu Pak Purna akan ada di sini ya. Purna langsung harus kesalahan. Lain salahnya bisa. Tidak ada dari kami yang membawa wanita istri. Pak Purna ada naskah sih. Boleh untuk diri kami sendiri. Nah ini sudah kapan ini? Itu ya, pada anak. Maka Nabi melarang Anda itu marah lana mentangkihal marah. Mentangkihal marah untuk kami menikahi wanita. Itu tidak lain itu. Ya, menikahi selama orang itu. Nggak ada itu. Ya. Jadi kalau umpamanya lebih bagus lagi umpamanya, karena bagaimana katanya juga berangkat perannya juga hanya itu saja, mau berangkat ke sana, ada masalah gitu. Ya kalau sekarang mungkin karena relasi komunikasi bisa belum dikontak, ada masalah belum ada relasi itu. Sehingga tidak karena kami beritahu dulu tidak begitu. Karena masalah itu komunikasi sangat lemah. Kemudian
peristiwa ketika terjadi masalah Ma'ruf. Jadi Umar itu dikenal orang yang sangat apik sekali dalam menjalankan pemerintahan. Dia sering keliling ke pelosok-pelosok sampai merapat ada seorang wanita yang sedang bersenandung karena kesepian, baru nikah, suaminya sudah ditugas untuk berangkat perang oleh Umar. Itu kesepian itu wanita. Kemudian setelah mendengar itu, Umar langsung pergi bertanya ke Hafsah. Hafsah, berapa lama wanita daya tahan wanita ditinggal suaminya berangkat 4 bulan sebelumnya. Setelah itu langsung Umar menarik prajurit yang ada di lapangan setelah 4 bulan kembali diganti dengan yang baru. Itu begitu itu. Inilah yang menunjukkan keterlibatannya. Nah itu. Kalau sekarang mungkin ya bukan dalam arti dengan sistem sekarang. Sistem administrasi kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain sampai sedetail seperti itu. Itu sangat bagus. Hanya tidak ada concern dari sebuah pihak antar negara atau negara Islam yang berbentuk Muslim pun tidak sampai ke tingkat itu dalam sanksinya. Itu beribadah, itu urusan individu itu masalah. Padahal ini pada bagian-bagian individu juga yang harus diamankan melalui kebijakan kolektif dalam sebuah negara oleh presiden, oleh undang-undang. Nah, karena itu Pak, mengenai itu silakanlah, saya tidak akan menghalangi khawatir mau datang menikah sekarang nikah seminggu itu gitu. Jadi nggak siap melarang kalau seperti itu. Silakan saja lah berbimbang. Nah, silakan. Ya. Nah, saya yang pertama, misalnya nikah muda, ya, terus cerai, terus punya anak. Nah, si wanita itu punya anak, terus udah cerai sama suaminya sebelumnya, terus nikah lagi. Nah, anak sebelumnya itu dari suami sebelumnya itu menjadi tanggung jawab suami sebelumnya atau menjadi tanggung jawab suami yang baru tadi? Dia tanggung jawab suami yang ayahnya siapa gitu saja. Nah, kalau ayah biologisnya kan yang sudah cerai tadi Pak, terus ada punya ayah tiri lagi. Dari ayah yang tadi yang mendidik wanita itu. Sedangkan kalau umpamanya dibantu suami yang barunya, kemudian sudah indah karena ada masa iddah 1 bulan kalau nikah mati. Nah, kemudian ada nikah lagi yang baru, maka tetap yang ininya kepada ayah yang menitip benihnya itu di wanita itu, tanggung jawabnya itu. Itu bukan dari suami yang baru. Kalau bukan suami yang baru memberi, itu berarti menolong secara kemanusiaan. Itu beda kan itu. Tapi kalau ada benihnya ya mengikuti indah seperti normal. Seperti 4 bulan lahir lah sampai melahir lah. Itu masa iddahnya sampai anaknya lahir. Nah itu untuk anaknya lahir, saya tidak tahu detail bagaimana di Iran pengelolaan orang yang nikah kemudian ternyata anak lahir itu diambil oleh negara setelah anaknya lahir, itu bisa terjadi. Kalau di Iran karena perlindungan janda dan anak yang membutuhkan perlindungan negara yang di Indonesia aturannya ada seperti itu, makanya kita tidak jalan. Karena itulah Muhammadiyah bergerak untuk melindungi mereka anak-anak itu dengan panti asuhan. Di Bandung ini ada PABS. Kalau saudara belum tahu, coba lihat itu PABS. Gimana suasananya? Terus yang kedua, misalnya
Terus dengan alat kedokteran dibantu sehingga disengaja tidak akan terjadi kehamilan pada saat nikah muta itu boleh atau tidak gitu? Ya sekarang ada gitu. Kenapa bisa kita menentukan tidak pernah terjadi itu saja. Itu saja silakan lah. Dengan berbagai cara supaya tidak tumbuh menjadi ini. Silakan. Yang jelas serius gitu dengan baik-baik. Sekalipun umpamanya pakai alat segala macam dan yakin, tetapi itu tumbuh. Ini harus tanggung jawab. Nah itulah yang tadi basmalah tadi gitu. Basmalah ini sigma ini memberitakan keabadian. Nah, tanda keabadian dalam bentuk pernikahan lainnya putra itu, dan nanti pertanggungjawabannya sampai akhirat dari bagian-bagian detik, saat, ya waktu, ada waktu. Apakah kita perhatikan terhadap anak itu perkembangannya? Ibunya selama mengurusi anak yang masih kecil itu diperhatikan juga sebagai baby system. Itu silakan. Nah, itu. Kalau orang belajar umpamanya dengan kemampuan saya, silakan gitu kalau bisa gitu. Kalau bisa gitu silakan. Saya tidak mengalami. Karena itu dari pandangan Syiah juga itu saya bicarakan di pandangan Syiah. Nah, jadi bagaimana mengantarkan ikhtilaf fikih karena ikhtilaf nusus itu dilihat dari esensi ajaran Islam ada 3 bagian. Pertama dari segi konsep ajaran jelas sekali. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kemudian dari segi aplikasinya itu seperti tadi tetap ada dalam keseriusan menyelenggarakan pernikahan untuk kemudian juga tidak berimplikasi kemudian saja. Pun ada proses, ada hukum, proses serius, output serius. Karena ajaran Islam itu merapat dengan itu. Ada yang bertanya? Yang masih saya penasaran, Muhammad dia sendiri memandang nikah munafik seperti apa? Lalu dalilnya? Ya, nikah Muhammadiyah memandang nikah munafik. Kalau nikah pernikahan seperti apa yang saya sampaikan, saya yakin itu diterima itu. Kemudian kalau nikah pernikahan menghilangkan asal, jelas sekarang, itu saja. Jelas sekarang kalau menghilangkan asal dari dia, itu. Dasar atau nikah pernikahannya dipermainkan, istihza dalam bahasa Quran ini istihza terhadap syariat itu dosa. Jangan sekali-kali mempermainkan. Kalau tidak melaksanakan bentuk teoretiknya harus diketahui. Kemudian praktiknya jangan sampai keluar dari kesalahan. Gitu. Risiko yang muncul sebagai output teknisnya harus tetap kemaslahatan. Itu saja. Nah itulah ada Islam. Dalam berbagai hal tidak ribut itu. Dalam berbagai hal. Karena rahmatan lil alamin kesana. Dari mulai besarannya sampai kecilannya harus mengantarkan kebaikan. Nah, itu. Barulah itu ilmu yang bernilai manfaat. Dan kalau sudah bukan ilmu lagi, kalau sudah standarnya tidak, bukan ilmu lagi itu. Namanya hikmah yang diajarkan. Nah, sekarang ini kita belajar ilmu bukan hikmah. Karena itu banyak sekali ditemukan ilmuwan yang kurang ajar. Banyak sekali ditemukan kiai itu yang kurang ajar.
Karena apa? Bukan hikmah yang dipelajari, tapi ilmu. Nah, ini kan ilmu untuk umat manusia. Bertuhan atau tidak bertuhan, itu menjadi kesempatan menguasai ilmu. Karena itu orang yang tidak bertuhan, ilmu itu tidak bersambungan dengan nilai dan moral. Nah, itu bahasa yang tidak beragama. Nah, kita insya Allah cari ilmu pengetahuan atas dasar agama. Karena itu tambah ilmu pengetahuan tentang jawaban moral itu bagian-bagian itu lah yang menjadi catatan saya menulis tahun ini. Ada formulasi filsafat ilmu Islam untuk mengganti filsafat ilmu yang beredar saudara. Sehingga oleh Indonesia juga yang Islam Timur Tengah itu yang mengaku dunia Islam juga oleh. Kenapa? Meninggalkan hikmah tadi. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi itu mengajarkan al-hikmah, bukan yu'allimuhumul kitaba wal ilma. Hikmah itulah yang menjadi ciri khas pembelajaran kaum mukminin dan muslimin. Hanya kebaikan. Setelah kita melaksanakan ajaran hanya kebaikan yang muncul, baik itu kepentingan individu maupun kebaikan itu dijamin baiknya. Ya, gimana masih ada lagi? Mungkin saya, ya, kalau saya sendiri, kalau mungkin apa ada hadis atau surah Nabi yang mengatakan kondisi wanita yang sudah membantu, apakah ada kemungkinannya melakukan hajat? Karena ya, kalau dari yang saya baca itu cenderung nanti kita itu melakukan ini ada akses ekonomi. ya begini ya. Hadis Nabi ini diambil oleh para ulama sampel-sampel. Berarti bawahnya rekaman tentang khutbah Nabi. Khutbah Nabi itu diberikan 8 tahun. Jadi ada saya khutbah Jumat itu tahun kedua itu selama tahun kedua itu ya Hijriah. Nabi ada di Madinah jadi 8 tahun. 8 dari 51 per tahun kan 1 minggu. Berapa itu? 1 tahun berapa minggu? Itu harusnya ada naskah khutbah Nabi 52 lah itu dalam tidak sampelnya. Para ulama mengambil bikin mengambil sampel-sampelnya saja yang namanya disebut dengan syarat hukum. Itu ada itu Nabi. Termasuk ini juga, gitu. Kan kasusnya mungkin sangat jarang. Apalagi umpamanya di kalangan para sahabat yang hukum itu seperti tadi, boleh memotong atau menghilangkan dorongan biologisku ala nas taksi, boleh aku mengkebiri diri sendiri sampai begitu. Artinya itu suasana yang sudah dapat. Itu seperti itu. Kalau umpamanya ringan-ringan saja itu nggak akan terjadi. Itu sangat benar. Nah sehingga sangat kuat di kalangan para sahabat untuk nikah atau umur saja itu ya. Itu dalam dirinya ketika perang itu karena hamba sahaya itu boleh didahului. Ya dalam masyarakat saya yang berbeda sekali itu. Nikah hamba sahaya yang ketemu di medan perang dengan orang merdeka kan beda lagi.
Orang merdeka yang berada di perkampungan seperti saudara-saudara kuliah di Amerika itu kan kawan itu dengan orang merdeka lagi, jelas rumahnya, jelas itu. Nah itu seperti itu. Bukan kita tidak memandang kawan kita itu sebagai orang hamba sahaya, diperlakukan, diizinkan ketika perang itu berhadapan dengan suasana yang sangat dahsyat, sehingga diizinkan itu. Bahkan ada yang mengatakan pernikahan prajurit dengan hamba sahaya itu panglima yang mengaturnya, jadi akadnya panglima perang. Itu ketika mau memberangkatkan prajurit, ketika itu ada tafsir yang menyatakan bukan tidak kawin, tapi nikahnya kalau dalam suasana perang tidak seperti pernikahan normal. Itu seperti itu. Ya, jadi begini ya, untuk suasana menerapkan ajaran Islam dalam konteks sekarang ini, kemarin pada Musda MUI itu sudah mulai MUI juga menghadirkan pakar sains dari ITB. Di Muhammadiyah sebetulnya sudah lama kegiatan sains itu dalam setiap peristiwa. Baik terutama dalam umas-umas hadis formatnya seperti itu, pakar-pakar ahli gitu ya. Kemudian didengar para anggota serta munas, baik itu tentang lingkungan, tentang berbagai produk, untuk bisa memberikan keyakinan fatwa atau pandangan yang akan diberikan seperti itu. Dan itu saudara-saudara yang ada di Universitas Telkom ini, itu sabalah antarkan dari pengetahuan yang saudara miliki, sekalipun dosen tidak menyambungkan dengan syariat Islam, sambungkan dengan kekuatan dan energi yang ada dalam syariat Islam itu sendiri. Informasinya Pak Habib ini mendesain pesawat itu dari kisah-kisah. Saya membaca buku, mudah-mudahan ada di sini. Ayu yang Don itu termasuk Muslim Ibnu Bukhari. Ketika semester tingkat 2 dulu, dia itu sudah tamat buku itu saya baca. Hanya yang direkam oleh saya sesuai dengan pembahasan pengetahuan dan wawasan. Itu di sana diceritakan bahwa seorang manusia yang disimpan oleh orang tua di hutan, kemudian bergaul bersama binatang-binatang hutan, itu karena tingkat kecerdasan manusia berkembang terus, itu menanyakan kenapa rusa yang ini adalah mati tidak berubah, dan rusa yang hidup itu adalah berlari-lari dan makan. Kemudian dia ingin membuktikan apa yang menjadi dia bergerak kemudian ini mati dibelek itu. Rusa mati dibelek, perhatikan unsur-unsur organ tubuhnya yang ada. Ini kemudian juga dia tangkap rusa yang hidup. Itu ternyata sama, tidak berbeda. Rusa yang hidup dibelek kemudian dibandingkan dengan rusa yang mati tadi, ternyata sama. Punya
kesimpulan sama dari segi organ fisiknya. Nah, pemikiran berikutnya tidak. Jadi berarti dalam kehidupan realitas ini ada energi yang lebih kuat dan itu melampaui kekuatan-kekuatan yang ada. Itu ini di dalam buku Hidupnya. Nah, kalau dibaca oleh saya hanya sebatas itu. Oh, ini ada Tuhan, kekuatan yang tidak batas itulah Tuhan. Nah, saya begitu. Tapi dibaca oleh orang ateis, kemudian dia filosof, itu menjadi, wah ini ada energi yang bisa dimanage gitu, sehingga muncullah kekuatan konsep dari kisah itu. Untuk File ini melahirkan suatu konsep yang sangat besar oleh orang Inggris, kemudian diikuti oleh René Descartes, itu dengan konsep yang lain, termasuk juga kayak Ihya Ulumuddin. Di internal Muhammadiyah saja, Ihya Ulumuddin itu artinya dipakai karena menimbulkan tasawuf itu menjauh dari kehidupan keramaian. Itu jangan dipakai. Padahal kalau pemikiran Barat, itu jadi sumber energi untuk bisa melahirkan Renaissance. Jadi disampaikan ternyata orang di ITB, terutama seni rupanya, itu sangat menguasai filsafat. Ini coba lihat dulu itu mengenai rekaman-rekaman yang ada di seni rupa beritanya. Karena yang saya ketemu dengan orang di ITB itu narasi filsafatnya tinggi itu. Sehingga saya bicara tauhid ilmu juga match gitu dengan itu. Saya kira itu saja. Karena ini masalah hukum. Kalau pokoknya saudara ini melakukan, kontaklah saya. Kalau masih ada kesamaan, ya Pak, saya ingin melaksanakan proses mutah tadi. Supaya saya memberi doa itu supaya bisa melaksanakan dengan ini, aplikasinya begini dan outputnya begitu, tidak ada seorang pun yang dikecewakan. Terima kasih. Waalaikumsalam.